Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sutandio Dwiki, kemudian Hardi Yuda, selanjutnya Abdul Rahman, dan yang terakhir Hilman Antonio yang akan membahas sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yaitu yang pertama Al-Quran yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yaitu wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama, bagimu, dan lebih baik akibatnya. Walaupun Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dan utama, tetapi pembahasan di Al-Quran terkait hukum suatu ibadah ataupun muamalah masih dibahas secara umum. Contohnya adalah salat. Di Al-Quran tidak akan ditemukan tata cara salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tata cara tersebut hanya ditemukan pada hadis Nabi SAW. Sumber hukum Islam kedua adalah hadis sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadits Sahih li Ghairihi, H.R. Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm. Disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Tazim wal Minah fil Intisharis Sunnah, Kelam 12-13. Hadis As-Sunnah berasal dari kata Al-Hadith yang artinya adalah perkataan, percakapan ataupun berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan maka itu juga bisa tergolong ke dalam sunnah. Hadits Mu'az bin Jabal di atas dapat diketahui bahwa sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, kedua adalah sunnah Rasulullah dan ketiga adalah ar-rayu, ijtihad. Artinya adalah pemakaian pikiran atau ijtihad baru boleh digunakan jika dalam suatu masalah tidak ada ketentuan yang jelas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Selain bertitik tolak dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, pendapat Syafi'i itu juga dimaksudkannya untuk menautkan pendapat Abu Hanifah yang mengutamakan akal pikiran atau ar-rayu. Sumber-sumber hukum Islam dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah atau Al-Hadis, serta 3. Akal pikiran atau ar-rayu. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau asasi yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.